ada di lintas jalan tersebut. Saya perbaiki, saya beli pasir, saya minta alat berat dan seterusnya. Saya lakukan sudah 3 kali, Pak. Dan pada akhirnya karena ini posisinya di daerah Perak Timur itu sedikit jauh. Jarak jalan itu dari klaster 4, dari batas yang sudah kita perbaiki dan kita aspal, batas klaster 4 ke Perak Timur, ke kantor kecamatan Perak Timur itu 9 kilo. Yang paling sering saya perbaiki itu sekitar 4 kilo. Karena kenapa? Itu melintasi kampung saya dan di situ juga ada 3 pesantren besar. Jadi pada hari Jumat kan biasa orang tua wali mereka mengunjungi anak-anaknya yang di pesantren dan tidak ada jalan akses lain. Ada jalan akses lain di belakang jalan pemerintah juga rawan sekali banjir, tidak bisa dilewati. Akhirnya membuat saya terpaksa membantu dengan dana pribadi untuk memperbaiki jalan. Sudah saya laporkan ke PHI dan seterusnya. Saya konsen sekali memperjuangkan jalan itu hingga pada periode sebelumnya di 1 Maret 2019 itu mengundang Bapak Sofyan Djalil, mungkin Bapak-Bapak ingat, untuk hadir dan meninjau langsung jalan. Sehingga Pak Sofyan Djalil pada saat itu meminta Menteri SDM dan Menteri Keuangan untuk memerintahkan agar jalan itu segera diaspal, bukan diperbaiki tapi diaspal. Terakhir saya terima informasi proposal itu terhentinya di BPMA. Perbaiki jalan tersebut karena itu adalah jalan rizal mobil dan belum pernah diserahkan kepada pemerintah. Jalan rizal mobil yang sekarang di masyarakat disebut jalan PHI. Ini jalan satu-satunya yang digunakan oleh masyarakat di sana untuk pergi ke kantor, untuk pergi sekolah dan sebagainya. Dan kondisi sebagaimana disampaikan oleh Kanda Sepanur bahwa ketika baju putih keluar dari rumah, waktu pulang itu belum sampai ke sekolah itu sudah berumpur. Inilah kondisi kita di sana, kondisi di mana kita berada di pinggiran pagar perusahaan besar, di pinggiran Blok B. Yorajekun mano mati di dalam kompani. Itulah kenyataan yang terjadi sekarang di Perak Timur. Dengan adanya mungkin itu terjadi pada masa lalu sebelum adanya BPMA. Ketika BPMA ada, BPMA lahir berdasarkan UBA pasal 160 tadi disampaikan oleh Pak Faisal. Kita menentukan sebuah harapan. Ketika BPMA itu dilahirkan dengan pasal 160 UBA, PHI kemudian Jamil Kasih dan Mekum Malaka terkait dengan berakhirnya kontrak pengelolaan BKB oleh Pertamina Energi NSB pada bulan Oktober 2018, pemerintah dan hal ini Menteri SDM telah memberikan perpanjangan sementara beberapa kali dan terakhir kita diberi pemerintah memberikan perpanjangan sementara kali terakhir 1 tahun hingga 17 Oktober 2020. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa PT PEMA merupakan badan usaha milik Aceh yang mendapatkan rekomendasi, sekali lagi rekomendasi dari Gubernur Aceh sebagai pengelola wilayah kerja B, telah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk pembukaan data. Untuk pembukaan data di mana data ini akan dimanfaatkan oleh PT PEMA untuk mengevaluasi dan mempelajari apabila wilayah kerja Blok B ini masih dapat dieksploitasi atau dikembangkan di kemudian hari oleh PT PEMA. Dan izin itu akan kita dapat insya Allah melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Jadi ini terakhir kali kondisi terakhir di mana PT PEMA sedang berusaha untuk mendapatkan izin untuk kelola Blok B. Tentunya sudah banyak sekali pertemuan dengan pemangku kepentingan yang kami lakukan di PEMA saat ini dengan penentuan pengelolaan selanjutnya BKB sejak tahun 2018. Kami sudah bekerja sejak tahun 2018 hingga hari ini dan kondisi saat ini cukup positif di mana wilayah kerja B ini insya Allah menjadi milik pemerintah Aceh jika dengan catatan memenuhi syarat dan cukup segalanya. Secara peraturan, secara prosedur itu sudah layak untuk pemerintah Aceh. Dalam pertemuan ini kami harapkan kita dapat berdiskusi terkait
hal-hal menjadi bagian dari tugas dan wewenang BPK jika ada dalam kesempatan kita berdiskusi, di mana perlu juga kami sampaikan bahwa BPK bertugas sebagai pelaksana, pengendali, pengawasan kegiatan usaha hulu migas yang di wilayah BUMN Aceh berdasarkan kontrak kerjasama. Sekali lagi berdasarkan kontrak kerjasama. Apabila wilayah-wilayah terbuka belum berkontrak dengan pemerintah, itu belum menjadi wewenang BPK. Tapi BPK masih dapat menjadi sebagai advisor. Kita bisa menjadi memberikan sesuatu informasi ataupun dukungan secara teknis, karena kami BPMA ini didukung oleh beberapa staf-staf teknis. Jadi demikian kata sambutan saya pada pagi berbahagia ini. Saya untuk Aceh sudah memiliki satuan kerja dari sektor migas dengan PP 23 yang